Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang riba. Apa itu riba, jenis-jenis riba, dan efek negatif dari riba. Hal ini disampaikan agar kita bisa berhati-hati, bisa memilah dan memilih. Selama masih bisa menghindar dan diusahakan untuk bisa menjauh, kita akan lakukan itu. Karena kaitannya dengan transaksi dan perdagangan, dengan kegiatan yang itu kita tidak bisa menghindar. Ekonomi ini kan bagian dari kehidupan kita, yang kita akan selalu bersentuhan dengannya. Dengan menyampaikan materi tentang riba ini, sedikit banyak menjadi wawasan, menjadi pegangan agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang itu diharamkan oleh Allah. Dalam hidup ini kita akan berusaha sekecil mungkin, sebisa mungkin setiap aktivitas kita itu berdampak pada pahala, bukan sebaliknya. Nah, Pak Ajang cuplikan beberapa tayangan video tentang riba untuk kalian simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sobat muslim brainer. Secara garis besar, riba itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba nasi'ah. Apa saja itu? Riba fadl adalah tukar menukar barang ribawi yang tidak setara. Barang ribawi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis adalah berikut ini: emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal dengan semisal, dalam jumlah yang sama dan tunai, tangan dengan tangan. Dan jika jenis ini berbeda, maka jualah sekehendak hati kalian jika dilakukan serta diserahkan seketika. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis tersebut ada dua macam barang yang disebut sebagai barang ribawi. Secara ilatnya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mata uang, yaitu emas, perak, dan juga termasuk mata uang kita sekarang ini. Yang kemudian yang kedua adalah makanan pokok, yaitu semisal gandum, beras, dan sebagainya, yang mana itu adalah sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, tukar menukar barang yang sama di dalam benda ribawi tadi tapi tidak setara, maka itu disebut dengan riba fadl. Contohnya adalah emas 1 gram ditukar dengan emas 2 gram, atau perak 1 gram ditukar dengan perak 2 gram, maka itu disebut sebagai riba fadl. Dalam kehidupan kita sehari-hari, riba fadl ini kita jumpai dalam dua keadaan setidaknya, yaitu yang pertama ketika kita hendak menukar emas di toko emas. Emas lama kita misalnya berjumlah 5 gram cincin, kita tukar dengan emas 5 gram cincin, sama beratnya, tapi kemudian di toko emas itu dia minta untuk ditambah dengan biaya tertentu, maka ini adalah riba fadl. Yang kedua adalah ketika hendak lebaran biasanya tersedia penukaran uang baru. Uang lama yang senilai 100.000 ditukar dengan uang baru senilai 100.000, tetapi dengan tambahan biaya tertentu, misalnya 120.000. Maka 20.000 ini adalah riba fadl. Berbeda barang, misalnya emas dengan perak, maka ini memang tidak disyaratkan adanya satu timbangan atau satu ukuran, karena hal itu adalah sudah berbeda. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi tadi bahwa boleh menukar benda yang berbeda asalkan dilakukan secara tunai. Misalnya kita tukar emas dengan perak, emas 1 gram ditukar dengan perak misalnya 100 gram atau berapa yang senilai, maka itu boleh asalkan dilakukan secara tunai. Atau kita menukar emas misalnya 1 gram kita tukar dengan uang 700.000, maka itu boleh asalkan dilakukan secara tunai. Jika tidak secara tunai, maka ini masuk pembahasan riba yang kedua, yaitu riba nasi'ah. Yaitu riba nasi'ah ini adalah riba yang disebabkan adanya penundaan pertukaran barang ribawi ini. Yaitu riba nasi'ah ini adalah riba yang dikenakan karena adanya penundaan. Contohnya adalah kita menukar emas kita 1
1 gram kita tukar dengan uang 700.000. Tapi dengan adanya penundaan, maka penundaan ini disebut sebagai riba nasi'ah. Contoh konkret sehari-hari adalah ada sebuah lembaga tertentu yang mengadakan tabungan emas. Tabungan emas, namanya tabungan emas, tapi ketika kita menyerahkan uang kita, emas itu tidak langsung tidak dapat, tapi kita menyerahkan uang tertentu terus menerus baru kemudian bisa kita cairkan dengan emas. Contoh lainnya adalah ketika kita membeli emas secara online, kita menyerahkan uang pada hari itu, emasnya baru dikirimkan beberapa hari kemudian baru kita sampai ke kita. Ini adalah termasuk riba nasi'ah karena terjadi penundaan, karena itu memang disyaratkan di dalam hadis tadi bahwa pertukaran antara barang-barang ribawi ini harus dilakukan secara tunai, tangan ke tangan seketika, tidak boleh ada penundaan. Dalam membahas riba nasi'ah ini, ulama menyebutkan ada 2 macam riba lagi, yang mana hakikatnya ini sama seperti riba nasi'ah, yaitu yang pertama riba jahiliyah, yang kedua adalah riba qard. Nah, apa saja itu? Kita mulai dari riba qard. Riba qard ini adalah riba hutang, yaitu qard ini adalah hutang. Riba qard adalah riba yang disebabkan adanya penambahan ketika kita mengembalikan hutang. Misalnya kita hutang kepada lembaga tertentu 1 juta dan dia mensyaratkan untuk mengembalikannya 1,2 juta. Atau kita meminjam 10 juta, dicicil selama 1 tahun 12 kali, lalu dikenakan bunga misalnya 5%. Maka 5% ini adalah riba yang disebut dengan riba qard. Termasuk juga ketika kita meminjamkan uang kita kepada pihak lain, kemudian kita mendapatkan imbalan tertentu. Contohnya ketika kita menabung di bank, ketika kita menabung di koperasi atau di deposito atau di e-wallet atau sebagainya, lembaga apapun itu, ketika kita menyerahkan uang kita ke sana dan kita mendapatkan imbalan tertentu, maka itu adalah riba. Baik imbalan itu berupa bunga, bagi hasil, cashback, diskon, ataupun yang lainnya. Sementara riba jahiliyah adalah riba yang dikenakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam turun. Riba jahiliyah ini ketika si A meminjamkan uang kepada si B senilai misalnya 1 juta. Kamu harus mengembalikannya bulan depan. Ketika bulan depan ini ternyata si B tidak bisa mengembalikan uang kepada si A. Kemudian si A ini menawarkan kepada si B, oke, kamu boleh membayarnya bulan depan, tapi kemudian dengan membayar biaya tertentu. Nah, ini adalah riba jahiliyah. Pada praktek zaman sekarang, riba jahiliyah ini ternyata masih ada. Di zaman modern ini justru riba jahiliyah itu adalah sangat marak, yaitu dikenakan denda ketika kita memiliki hutang tertentu. Karena itu jika ada pembiayaan yang mengatakan mendapatkan bunga 0%, belum tentu itu bebas riba. Yaitu kita harus mengecek dulu akadnya. Bunga boleh 0%, tapi kita kemudian cek apakah ketika kita terlambat kita dikenakan denda atau tidak. Jika dikenakan denda, maka itu adalah termasuk akad riba. Walaupun tadi dia mengatakan bunganya 0%. Contoh dalam sehari-hari yang lain adalah ketika kita terlambat membayar tagihan tertentu seperti listrik, telkom, pasca bayar, dan lain sebagainya, itu juga termasuk riba jahiliyah ini. Mengenai riba jahiliyah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Dalam tafsir ayat ini, Mujahid berkata, orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi, maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah. Maka Allah menurunkan firman-Nya di atas, Al-Jami' li ahkamil Quran. Bahkan zaman sekarang riba ini jauh lebih parah. Dimana ketika zaman jahiliyah dulu,
ketika kita membayar tepat waktu maka tidak dikenakan biaya apapun. Beda sekali dengan zaman sekarang. Ketika kita meminjam uang kepada lembaga tertentu, maka sudah sejak dari awal dikenakan bunga. Ketika kita membayar tepat waktu, kita harus membayar bunga. Ketika kita terlambat, ditambah lagi dengan denda. Ketika kita membayar lebih cepat, dikenakan lagi dengan penalti. Oh no! Jadi ini adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Padahal dosa riba ini 36 kali lebih besar daripada berzina. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pembahasan riba kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan kita tentang apa saja yang bisa menjadi riba dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Kali ini kita akan lanjutkan pembeberan dari contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kita sudah bahas diantaranya adalah pinjam uang ke lembaga keuangan, kredit emas, kredit barang melalui lembaga pembiayaan, KPR, dan menabung di bank yang ada bunganya. Nah, ternyata masih banyak lagi contoh lainnya. Apa saja sih? Pertama, beli emas online. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, emas wajib ditukar dengan uang dalam keadaan kontan tanpa ada penundaan. Nah, sementara kalau belinya online, otomatis ada penundaan. Kita beli emasnya hari ini, bayar hari ini, paling cepat besok kita terimanya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa beli emas online termasuk dalam riba yang dilarang di dalam Islam. Contoh kedua, tukar tambah emas. Kalau jual beli emas dengan adanya penundaan seperti kredit emas atau beli emas online disebut dengan riba nasiah. Beda lagi dengan tukar tambah emas. Ini disebut dengan riba fadl. Bagaimana prakteknya? Jadi begini, emas lama kita seberat 2 gram hendak ditukar dengan emas baru seberat 2 gram. Tapi ada tambahan harga. Artinya tukar 2 gram dengan 2 gram, tapi kita harus membayar lagi. Atau tukar 2 gram ke 3 gram, selisihnya akan 1 gram. Tapi kita nambah uangnya melebihi harga 1 gram. Maka ini juga riba. Solusinya Anda bisa jual dulu emasnya. Kemudian setelah berbentuk rupiah, baru Anda belikan emas lagi. Dengan begini akan terhindar dari riba fadl. Nggak cuma emas, tapi barang ribawi lain seperti perak dan bahan makanan pokok juga nggak boleh dibarter secara tidak setara. Misal, kurma 1 kg ditukar dengan kurma 2 kg. Ini juga tidak diperbolehkan. Contoh ketiga, kartu kredit. Siapa yang nggak kenal dengan kartu kredit? Promonya banyak, mulai dari mall-mall hingga marketplace. Kartu kredit ini kelihatannya keren, padahal arti kredit itu ngutang. Jadi kartu kredit itu kartu ngutang. Terus kerennya di mana? Sistemnya begini. Dengan kartu tersebut kita diperbolehkan oleh bank untuk hutang dengan batasan atau limit tertentu. Ada yang limitnya 10 juta, 100 juta, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita wajib membayar tagihan kartu kredit tersebut setiap bulannya ketika sudah jatuh tempo. Ribanya di mana? Ada di bunga dan dendanya. Beberapa kartu kredit ada yang menerapkan bunga. Jadi misal kita hutang 1 juta, kemudian ada bunga 3% misalnya, maka bayarnya 1.030.000. Maka ini jelas riba. Tapi banyak juga kartu kredit yang mengklaim tanpa bunga atau bunga 0%. Terus apa jadi boleh? Tidak, karena setidaknya mereka masih menerapkan denda. Ketika kita telat bayar saat jatuh tempo, maka akan ada denda yang sangat besar. Dan denda itu termasuk riba, yaitu riba jahiliyah. Kartu kredit ini sangat berbahaya. Karena ketika membuatnya kita harus tanda tangan setuju dengan akad ribanya. Kemudian membuat kita menjadi konsumtif dan membeli barang-barang di luar kemampuan kita. So, bagi yang punya kartu kredit, sudah gunting saja. Contoh keempat, yaitu cashback atau diskon dengan syarat membayar pakai bank atau e-wallet tertentu. Loh, siapa yang gak senang dengan cashback?
Sebenarnya nggak ada masalah dengan cashback atau diskon, tapi menjadi masalah ketika itu didapatkan dengan syarat membayar menggunakan bank atau e-wallet tertentu, yang artinya cashback itu diberikan setelah sebelumnya kita menyetorkan uang ke bank atau top up saldo e-wallet. Dalam hal ini kita telah memberi hutang kepada pihak bank atau e-wallet tersebut, sehingga keuntungan apapun yang kita dapat dari hal tersebut termasuk dalam riba. Mengenai hal ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya yang berjudul cashback itu riba. Contoh kelima, investasi yang menawarkan imbal balik dari persenan uang investasi. Misal ada tawaran investasi yang menjanjikan hasil 10% dari dana yang kita investasikan setiap bulannya. Jadi kita investasi 10 juta, setiap bulan kita dapat 1 juta. Kalau investasi 100 juta, setiap bulan dapat 10 juta. Ini termasuk dalam riba. Kenapa? Karena walaupun dinamai dengan investasi, pada hakikatnya ini sama seperti hutang berbunga. Kita memberi hutang, lalu kita dapat manfaat dari situ, sementara investasi yang dibenarkan dalam Islam tidak begitu caranya. Tapi kita investasi, lalu mendapatkan persenan dari profit perusahaan tersebut. Misal kita investasi 100 juta, dengan akad akan mendapatkan 10% dari profit perusahaan, maka ini dibenarkan dalam syariat. Karena pada kenyataannya profit perusahaan itu berbeda-beda tiap bulannya dan bahkan bisa rugi. Jadi seharusnya bagi hasil juga berbeda-beda tiap bulannya. Ketika perusahaan untung besar, maka investor mendapatkan bagi hasil yang besar. Jika keuntungan kecil, investor mendapatkan keuntungan yang kecil. Dan jika seandainya perusahaan bangkrut, bukan karena faktor kesengajaan pengelolanya, maka tidak ada kewajiban pengembalian dana investasi secara penuh. Kecuali aset yang tersisa dijual kemudian dibagi ke investor sesuai porsi sahamnya. Sekian contoh riba dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda punya usulan bahasan selanjutnya, silakan komentar di bawah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba sebagaimana firman-Nya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Tapi tahukah Anda bahwa banyak akad riba terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kadang kita tidak sadar ternyata itu termasuk riba. Apa saja itu? Sebelum membahas contoh-contoh riba dalam kehidupan sehari-hari, saya sarankan Anda menonton video saya sebelumnya yang berjudul Ngobrolin Macam-Macam Riba, biar nanti bisa paham kok ini riba sih, terus masuk riba yang mana. Contoh pertama riba dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjam uang ke lembaga keuangan, entah itu lembaga resmi seperti bank atau ke lembaga nggak resmi seperti rentenir atau pinjaman online dan lain sebagainya, yang mana bakal ada tambahan ketika kita mengembalikannya. Misal kita minjem uang 1 juta, pas pengembaliannya ada bunga 5%, maka menjadi 1.050.000. Maka 50.000 disitulah ribanya. Belum lagi kalau telat bayar, ada denda, dan ini juga riba. Contoh kedua, kredit emas. Rasulullah SAW bersabda, emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair salah satu jenis gandum dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan sama, dan dibayar dengan kontan. Bila macam atau jenis barang berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, mayoritas ulama mengharamkan tukar-menukar antara dua benda yang ilatnya sama secara tidak tunai, yaitu mata uang dengan mata uang dan bahan pokok dengan bahan pokok secara tidak tunai. Misal menukar uang dengan emas yang merupakan sesama mata uang, maka ini tidak boleh dilakukan secara kredit. Termasuk juga misal menukar rupiah dengan dolar, tapi tidak secara tunai atau ada penundaan. Contoh ketiga, kredit melalui lembaga pembiayaan. Kita tahu kalau mau beli motor atau HP atau bahkan sampai ke kasur tapi nggak bisa bayar cash, maka akan ditawari membayar secara kredit. Tapi kreditnya nggak langsung ke penjualnya, melainkan melalui lembaga pembiayaan atau finance tertentu. Selanjutnya nanti kita mencicil pembayarannya plus bunganya kepada pihak pembiayaan tersebut.
dan jika kita telat mencicil akan ada denda, dan jika gagal bayar akan ada penyitaan. Terus kenapa hal ini disebut riba? Sebelumnya kita harus paham apa itu lembaga pembiayaan. Menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Jadi prosedurnya begini, ketika kita misal hendak beli motor secara kredit, maka kita akan diarahkan ke lembaga pembiayaan tertentu. Lalu kita mengajukan kredit di lembaga tersebut. Lalu lembaga tersebut meneliti apakah kita layak menerima pembiayaan tersebut. Setelah disetujui, maka lembaga tersebut akan membayar motor yang hendak kita beli itu kepada penjualnya. Dan selanjutnya kita akan membayar cicilan kepada lembaga pembiayaan tersebut. Di sini jelas bahwa sebenarnya kita bukan kredit motor, tapi kredit uang. Yang dipinjamkan ke kita itu uang untuk membayar motornya. Pihak pembiayaan tidak menjual motor, yang dia jual adalah pembiayaan untuk beli motor. Jika kita lihat jumlah pengembaliannya, bakal melihat ada selisih. Misal motor yang hendak kita beli seharga 18 juta, anggaplah DP-nya 0, maka hutang kita adalah 18 juta. Lalu kita cicil selama 24 bulan. Menurut simulasi kredit salah satu lembaga kredit ini, angsuran yang harus kita bayar adalah 1.050.000 dikali 24 menjadi jumlah totalnya 25.200.000. Kita hutang 18 juta, bayarnya 25 juta lebih. Maka ada selisih sebesar 7,2 juta rupiah di situ, dan itulah ribanya. Belum lagi kalau kita telat bayar, maka akan ada denda, dan kalau kita nggak bisa bayar, maka akan ditarik motor kita dan kita nggak dapat apa-apa. Contoh keempat, KPR atau kredit pemilikan rumah. Ketika kita pengen beli rumah tapi nggak punya uang cash atau ingin kredit, biasanya akan diarahkan untuk memakai skema KPR. KPR ini bukan kredit langsung kepada pemilik rumah, melainkan melalui bank. Hampir sama polanya dengan kredit motor ke lembaga pembiayaan. Kita dipinjami uang untuk membayar rumah tersebut, lalu kemudian kita membayar cicilan kepada bank yang telah memberi pinjaman tersebut berikut bunganya. Lebih detail tentang KPR ini telah kami bahas di video sebelumnya yang berjudul Jangan Ambil KPR. Yang jelas ini sama ribanya seperti kita kredit barang melalui lembaga pembiayaan. Contoh kelima, menabung di bank. Ternyata banyak yang gak menyadari bahwa menabung di bank itu terdapat unsur riba. Bahasa menabung itu sebenarnya bahasa halus dari kita memberi hutang kepada bank. Coba lihat buku tabungan kita. Di situ jelas ada kredit dan debit. Kredit adalah hutang alias hutang bank ke kita, sementara debit adalah tagihan, yaitu kita tagih hutang ke bank. Terus ribanya di mana? Di bunganya. Bukankah kalau kita nabung di bank akan mendapatkan bunganya? Nah, itu dia ribanya. Meskipun 100 sampai 200 rupiah, tetap saja kita telah menerima riba. Bunga itu dari mana sih? Jadi begini, uang yang kita simpan di rekening itu dipakai oleh bank untuk menghutangi orang lain. Lalu bank mendapatkan hasil dari bunganya. Kemudian bunga tersebut dibagi dengan kita. Jika tabungan kita banyak, maka akan dapat bunga yang besar. Dan jika tabungan kita sedikit, maka akan dapat bunga yang lebih sedikit. Terus bagaimana biar bisa punya rekening tanpa riba? Kan kita butuh banget tuh yang namanya rekening bank. Caranya sudah saya share di video sebelumnya yang judulnya Begini Cara Punya Rekening Tanpa Riba. Sebenarnya masih banyak riba dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Karena itu jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Iya. Halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank KRUT Pak. Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak. 2 menit ya, tapi nanti kita gantian ya. Oh begitu. Ya Mas Dimas 2 menit, kemudian saya ya, nggak masalah? Oh ya boleh, boleh. Boleh ya, silakan Mas Dimas duluan, ya monggo. Begini Pak, ceritanya saya dari Bank KRUT ingin menawarkan Pak, karena ada
produk kami yang terbaru dari Bank KRUT, yaitu credit card platinum kami untuk Bapak. Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Ini lumayan besar Pak, fasilitasnya banyak sekali. Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya. Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai selama sedikitnya 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya. Berapa hari? 2 hari. Masya Allah ya. Ya, iya Pak, betul Pak. Dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan gitu. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada bebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak. Nggak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Alhamdulillah ya, kita sama-sama Muslim. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar maksudnya. Iya. Pernah kebayang bahaya riba nggak? Bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya. Pak. Tapi Pak, Abi bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Wah, bejat sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan, kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya Mas. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan... Saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada enggak peluang untuk menang? Enggak ada ya? Ampun Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur, dia mendapatkan azab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga. Masih ada yang ketiga Pak? Iya. Siap mendengar? Masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, tapi saya lanjutkan ya. Iya Pak. Tapi ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, Mas. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya, Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan. Menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab, dia sudah disiksa. Yang keempat, setelah dihisab. Orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya? Iya, Pak. Makan harta haram, kita sepakat itu. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak, Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak, Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, neraka, Pak. Maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata bin suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, annar aulabi. Iya, Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Dimas bisa perhatikan, dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara.
Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Iya, Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya, Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun, Pak. Masih dilanjutkan? Ampun, Pak. Mas Dimas bisa renungkan Iya, Pak. beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Iya, Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Iya, Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.